perlu mencintaimu. Tidak. Ana, Kau bilang kau tidak mencintai Paman Salvador, tapi kurasa kau... Ana, aku mohon cukup. Saat kita bicara waktu itu, aku merasa sangat bingung. Aku tidak sadar apa yang kukatakan. Tolong, Ana. Tidak, kau menipuku, Bu Guru Melisa. Kau berbohong padaku. Kau berbohong padaku. Melisa. Melisa, kuharap kali ini kau mengizinkanku bicara denganmu. Ya, apa yang bisa kukatakan, Nyonya Fida? Selama bertahun-tahun bersamamu, aku belum pernah mendengarmu begitu yakin dan begitu tegas. Selamat ya. Terima kasih. Ini hal terbaik yang pernah kau lakukan sejak terakhir kali kau menaikkan gajiku. Tidak, tapi jangan pikir aku begitu santai. Sejujurnya aku cukup takut dengan hasil yang mungkin didapatkan dari tes yang aku berikan pada Salvador dan Francisco. Ya, pamanku cukup sukses. Sepupuku menikah dengan pria terbaik dari 2 pelamar. Lagi pula seharusnya yang kau lakukan hanyalah mempercayai Salvador. Kau tidak tahu betapa besar usahaku untuk mempercayainya. Tapi kenyataannya tanpa aku sadari, aku tidak tahu bagaimana aku mengatur semuanya. Bahkan sampai cinta Melisa pun dipertaruhkan. Aku mohon Salvador jangan memaksaku. Dengar, aku sangat bingung. Aku tidak tahu apa yang kulakukan, bahkan apa yang ada dalam Tapi aku pikiranku. tidak mengerti. Harusnya kau tidak berpikir putus dan batal menikah dengan Francisco. Bagaimana kau tahu soal itu, Salvador? Tidak masalah bagaimana aku mengetahuinya. Itu tidak penting. Yang ku tahu sekarang adalah kau dan aku bisa lebih dekat dari sebelumnya. Dan untuk apa kau ingin dekat denganku, Salvador? Untuk apa? Aku tahu benar bahwa di antara kita tidak akan ada masa depan. Tapi izinkan aku ada di dekatmu, izinkan aku melihatmu. Tidak, Salvador. Yang kuinginkan adalah bumi menelanku. Bu Melisa tidak akan lagi menikah dengan ayahku. Kenapa? Karena dia jatuh cinta pada Paman Salvador. Bagaimana bisa kau berpikir begitu? Itu tidak benar. Tapi itu memang benar. Aku baru saja bicara dengannya dan dia tidak bisa menyangkalnya. Tapi Lagi pula dia juga tidak perlu memberitahuku apapun. Kau tidak bisa menyadarinya karena kau tidak mau menerimanya. Aku sangat sedih. Aku yakin ketika mereka menikah, semuanya pasti akan berbeda. Dia akan meyakinkan ayahku untuk mencintaiku juga. ya tidak semuanya seburuk itu, Ana. Pedro, kemarilah nak. Sekarang aku akan buktikan bahwa ide-ideku tentang pendidikan akan berhasil. Aku yakin para siswi akan menerima sistem baru ini dengan sempurna. Ayah, maafkan aku. Tapi aku ingin kau mengatakan sesuatu padaku. Tentu, Pedro. Benarkah kau dan Ibu Guru Melisa? Ya, aku jatuh cinta pada Melisa. Kenapa ayah tidak memberitahuku? Karena ada hal yang terjadi tanpa kita sadari, nak. Lagi pula aku tidak ingin membuatmu merasa bingung atau bersedih atau ketakutan yang tidak seharusnya kau rasakan. Tapi kau adalah ayahku. Kau benar, nak. Kemarilah. Satu-satunya yang bisa kukatakan dari hati ke hati, sebagai sahabat pada sahabat, aku merasakan sesuatu untuk Melisa yang sudah lama tidak pernah kurasakan. Ayah, apapun yang kau lakukan selama itu benar, akan selalu baik-baik saja. Tapi kalau ayah ingin berpisah dari ibu, aku ingin tinggal bersamamu. Nak, apapun yang terjadi, jangan pernah, dan dengarkan aku baik-baik, aku tidak akan pernah berpisah darimu, nak. Bisakah kau berhenti menggambar dan mendengarkanku? Beritahu apa yang harus kulakukan untuk menaklukkan Pedro. Kau tidak akan... Oh ya? Kenapa tidak?
karena Pedro itu baik dan kau sangat jahat. Aku akan sangat jahat kalau kau tidak memberitahuku. Aku akan bilang pada ayah bahwa bukannya belajar, tapi kau malah menggambar. Katakan saja sesuka hatimu, tetapi Pedro tidak akan pernah peduli padamu. Hai Santiago, apa kau benar-benar sedih karena apa yang Renata lakukan padamu? Aku tidak sedih, aku marah. Sebenarnya kau melakukan hal yang benar. Renata adalah teman baikku, tapi aku tidak setuju dengan apa yang dia lakukan padamu. Dia akan menyesalinya nanti. Aku yakin karena sejujurnya pasti menyenangkan. Apa kau masih menyukainya? Sejujurnya, aku masih menyukainya. Apa kau tidak menyukai gadis lain? Kenapa kau menanyakan hal-hal seperti itu padaku? Tidak apa-apa. Aku sangat kasihan saat kau membuang waktumu dengan seseorang yang melakukan hal buruk padamu. Itu saja. Kau bicara dengan siapa? Dengan ibuku. Jiwa malang itu sendirian dan sedih. Tapi aku tidak peduli, karena bersamamu sangatlah menyenangkan, bukan? Menyenangkan jika kau membantuku mengalahkan Lordes yang konyol itu. Aku bertaruh dengannya. Aku tidak mengerti kenapa Salvador lebih memilih sekolah ini daripada kembali ke Corpus Christi. Dan juga harus berurusan dengan ibunya, si penyihir itu. Tidak perlu terlalu khawatir. Dalam 2 minggu kau akan kembali ke rumah itu. Hah, itu yang kau katakan karena kau merasa lebih hebat dari dirimu yang sebenarnya. Bagaimana kalau Salvador menang ujian? Dengar aku. Oke, tenanglah, tenang. Aku benar-benar tidak melihat ada yang salah jika kau harus tinggal di sini selamanya. Kau benar-benar tidak waras. Jangan pernah bermimpi. Salvador sebentar lagi akan segera menghilang dan mereka akan menyesali ini. Dengar, aku sudah bicara dengan ayahku. Kau benar. Dia bilang dia jatuh cinta pada Bu Guru Melisa. Yang paling menyakitkan adalah Bu Guru Melisa menipuku. Dan juga Paman. Ayolah, jangan berlebihan. Tapi kenapa mereka tidak memberitahu kita? Kita juga tidak selalu harus memberitahu ayahku atau memberitahu siapapun. Itu tidak sama. Tentu saja sama, Ana. Aku bertanya pada ayahku dan dia menyuruhku untuk tidak merasa khawatir. Tapi sekarang aku merasa aneh dengan semua orang. Ayahku, pamanku, Bu Guru Melisa, semua orang. Dengar, Ana, satu-satunya yang ku tahu adalah orang dewasa itu agak aneh karena mereka tidak bisa mengatakan segala sesuatu apa adanya. Pedro, saat kita dewasa nanti, kita tidak akan seperti itu, kan? Aku harap tidak. Sekarang dia tidak